Oke, yang pertama perkenalkan saya Nur Amalina Putri Aditya. Di sini saya bertindak sebagai moderator di agenda kita hari ini yaitu sosialisasi magang. Yang kami hormati Ibu Isdian Anggraini SHMKN sebagai Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada Ibu Siti Wulandari SHMH. Kemudian ada Saudara Isma Novalia. Dan yang kedua ada Saudara Fikram. Untuk mempersingkat waktu, untuk agenda kita yang pertama yaitu penyampaian materi terkait sosialisasi magang ini oleh Ibu Isdian Anggraini SHMKN. Oke, untuk tempat dan waktunya saya serahkan ke Bu Isdian. Saya mohon untuk teman-teman bisa on cam ya. Yang belum on cam saya mohon on cam sekarang. Saya nunggu on cam berarti ya? Ya Ibu, ini teman-teman masih banyak yang belum on cam. Iya. Sambil saya share ya PPT-nya. Sudah ini? Sudah on cam? Sudah ya beberapa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Baik, untuk di hari ini saya sebagai Kaleb FHUMM di sini saya akan menyampaikan terkait magang integrasi ya, magang integrasi ini. Dan nanti juga di lab ini, di acara ini juga nanti akan ada Isma Novalia. Mbak Isma sudah datang? Mbak Isma? Kalau Mas Kadek tadi saya sudah lihat nih. Mas Kadek sudah datang? Sudah hadir? Ya, sudah. Nah ini Mas Kadek. Kalau Mbak Isma Novalia Susanto sudah datang belum nih? Belum ya, mungkin menyusul ya Bu Siti ya. Oke, jadi Mbak Isma dengan Mas Kadek ini teman-teman ya, saya perkenalkan dulu di awal. Jadi beliau-beliau ini sudah melakukan magang integrasi. Nah, kenapa di periode ini saya menyampaikan terkait sosialisasi magang integrasi? Kami harapkan teman-teman 2019 bisa memanfaatkan waktunya dan kesempatan untuk magang integrasi ini di periode kalian. Jadi kalau dulu masih dipisah ya bahwa masih banyak yang ikut reguler. Nah, dari lab saat ini dan dari fakultas juga termasuk prodi mengharapkan teman-teman 2019 ini sudah mencoba ya untuk belajar di luar dalam arti magang. Ya, karena tentunya magang ini merupakan salah satu sarana yang tepat bagi teman-teman untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah teman-teman dapatkan di kampus ya, dalam arti di dalam kampus ya, yang insya Allah teman-teman akan praktekkan juga di tempat magangnya teman-teman. Dan tentunya dengan magang pun teman-teman bisa mengetahui adanya kadang-kadang dasen dan dasolen ya, atau norma maupun praktiknya itu berbeda. Nah, di sini teman-teman akan lebih matang, saya kira ya, akan lebih matang ketika teman-teman mengikuti magang integrasi. Oleh karena itu, nanti ya kakak-kakak kalian ini akan mencoba men-share pengalaman mereka yang mereka dapatkan selama mengikuti magang integrasi, sehingga teman-teman ada gambaran nih ketika mengikuti magang integrasi. Nah, sebelum itu mungkin saya akan memperkenalkan ya terkait magang lab hukum UMM itu apa, yang tentunya ini menjadi bagian wajib ya, mata kuliah wajib, intrakurikuler wajib yang harus kalian ikuti, yang tentunya akan memberikan pengalaman praktis kepada teman-teman mahasiswa, sehingga dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama kuliah. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Dan tentunya magang ini pun ada koordinasi antara prodi dengan lab hukum. Jadi ketika ada magang integrasi, tentunya teman-teman pasti akan dilibatkan secara fisik ya di tempat magang, dan tentunya perkuliahan ini yang harus
mengalah dalam arti mengalahnya melalui online. Nah, seperti itu. Nah, untuk magang secara umum pada dasarnya yang ada tujuan magang ini diharapkan teman-teman mengetahui penerapan disiplin ilmu hukum di dalam praktek di dalam masyarakat, law in action. Kita tidak akan pernah mendapatkan, mungkin kalau dosennya praktisi gitu ya, mungkin kita sedikit akan diceritakan bagaimana di lapangannya seperti apa gitu ya. Tetapi ada kelemahannya, kita hanya melihat katanya. Dengan adanya magang, teman-teman bisa ada kesempatan turut aktif ya, turut aktif untuk terjun ke masyarakat. Baik itu di institusi yang memang di notaris, advokat, ataupun institusi pemerintahan yang memang nanti teman-teman harus di bidang hukum. Kalau nggak di bidang hukum hanya misalnya melakukan pendidikan apa ya kalau kemarin tuh ingin melakukan pendidikan di mana gitu ya, tetapi bukan di bidang hukum, dia lebih bagaimana menjadi guru. Nah itu tidak akan bisa masuk ke dalam ranah bidang hukum. Yang kedua, tujuan magang tentunya juga bisa memahami segala persoalan hukum dan masuk memecahkan persoalan dalam praktek. Teman-teman, ini menjadi kesempatan sebenarnya di magang ini juga kalian mencari ide-ide untuk tugas akhir. Ini masuk ke poin 5 ya. Kalau kita langsung terjun ke lapangan, ya tentu kita sudah langsung dapat, oh ternyata ada celah nih, ada jurang di antara norma dengan pengimplementasiannya di dalam masyarakat, pelaksanaannya di dalam masyarakat. Sehingga ini bisa menjadi item penulisan kalian di tugas akhir, bagian menjadi tugas akhir. Seperti kemarin saya melihat tugas akhir Kadek ini kan juga merupakan bagian dari magang, betul nggak Kadek? Iya Ibu. Nah itu teman-teman ya. Jadi ya sangat terima kasih ini sama Kadek sama siapa tadi ini Isma ya, menyediakan waktunya untuk share ke teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya juga ada mencari dan menemukan serta mengajarkan evaluasi terhadap mekanisme yang dilakukan oleh instansi tempat magang. Jadi tentunya teman-teman, magang itu sebenarnya kalau kalian benar-benar memanfaatkan, kalian benar-benar bisa mengasah ya keilmuan kalian dalam teori ke praktek. Karena apa? Ketika kalian ada celah di sana atau ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan, kalian akan melakukan evaluasi apa ini yang seharusnya ya dilakukan misalnya oleh institusi untuk menegakkan hukum yang ada, atau bahkan hukumnya ini yang nggak benar secara substansi dengan kultur atau budaya yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu ya teman-teman, kita kalau misalnya magang, kita sudah punya proposal magang, tetapi teman-teman hanya diam, duduk saja tanpa aktif, ya teman-teman pasti tidak mendapatkan apa-apa. Maka memang magang ini untuk mendapatkan poin 1, 2, 3, dan seterusnya ini butuh keseriusan teman-teman dan ya teman-teman untuk mengikuti magang. Nah, sampai situ ya. Yang keempat, melihat sejauh mana mahasiswa dapat mengembangkan konsep ilmu hukum yang mereka peroleh. Ya, tentunya kalau kita ingin melakukan evaluasi, tentunya kita juga sudah paham konsep ilmu hukum yang di tempat magang yang tempat kita lakukan. Yang kelima, memahami masalah-masalah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ini menjadi sarana yang bagus untuk menjaring ide tugas akhir. Keenam, mampu menciptakan sebuah teori baru. Wah, ini sudah sampai strata 3 ini sebenarnya ya. Kalau teori baru itu, tapi ya memang bermula dari kebutuhan dari masyarakat, perkembangan dari masyarakat. Ketujuh, menjadi problem solver di tempat magang di mana ia berada. Teman-teman, maka kenapa kalau untuk mengikuti magang ini nanti teman-teman akan ada seleksi administrasi ya, diharapkan teman-teman di sini sudah memastikan teman-teman sudah mengemban minimal 90 SKS. Dan lulus, jangan sampai nggak lulus. Kenapa? Kalian itu di tempat magang bukan hanya sekedar mencari data, tetapi kalian diharapkan bisa membawa nama baik UMM untuk memberikan suatu solusi hukum.
Ya, seperti itu. Yang ke-8, menyiapkan mahasiswa siap menghadapi lingkungan kerja. Kalau kita hanya melulu di kelas, maka tentunya kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana nanti kalau misalnya teman-teman minat di menjadi lawyer gitu ya. Oh, ternyata yang akan kita hadapi lingkungannya seperti ini. Itu tidak akan pernah kita dapatkan di lingkungan kerja, teman-teman. Misalnya saya juga sebagai lulusan MKN, kalau dulu tidak ada ya salah satu, tapi saya merasakan bahwa kalau kita magang, teori yang di kelas itu akan lebih mudah kita pahami kalau misalnya kita langsung menjalani sendiri. Seperti itu. Kita lebih paham apa yang disampaikan dosen, gitu ya. Kalau kita juga menjalaninya sendiri. Nah, itu yang tujuan magang ya, yang memang diharapkan kepada teman-teman semua ini benar-benar memanfaatkan waktu pada saat magang, dimanapun nanti teman-teman memilih tempat magangnya. Yang jelas tempat magang yang harus dilakukan adalah tempat magang yang berkaitan dengan bidang hukum. Oke, itu tujuan magangnya. Tahapan magangnya seperti apa? Nah, tentunya dengan berbagai jenis magang yang ada di lab, itu tentunya yang harus kalian lakukan yang pertama adalah tentu mempersiapkan magang. Ada persiapan magang. Persiapan magang ini ada 2, yaitu adalah kalian mencari tempat magang itu. Ya, yang kedua adalah kalian mempersiapkan ya proposal magang. Ya, kira-kira kalian ingin kemana nih? Ingin menggalinya seperti itu. Yang kedua, pembekalan dan pemberangkatan magang. Ya, nanti kalau sudah lolos administrasi dan disampaikan oleh pihak lab, sudah lolos untuk mengikuti magang, nah nanti teman-teman akan mendapatkan pembekalan dan pemberangkatan magang. Selanjutnya ada pelaksanaan magang. Selanjutnya juga ada pelaporan dan pembimbingan dengan pembimbing magang. Nanti teman-teman akan didampingi salah satu dosen, ya, dan nanti pada saat penyusunan proposal juga akan didampingi oleh para instruktur. Yang terakhir, tentunya menjadi ujian terakhir untuk mendapatkan nilai yang ada, kalian akan menjalani ujian akhir magang. Peserta magang boleh individu maupun kelompok, ya. Tinggal kalau individu mungkin masih mudah ya diterima oleh tempat magang, tetapi kalau kelompok ini tinggal menyesuaikan tempat magangnya. Bersedia enggak menampung 5 orang misalnya, kalau 3 mungkin masih standar ya. Tapi kalau 5 orang ini dilihat bersedia tidak gitu ya. Untuk menampung ya ada 5 anak magang, peserta magang. Tempat magang di mana saja ya. Tentunya tempat magang ini, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal, bahwa tempat magangnya berada di institusi atau dunia usaha, ya, atau bagian daripadanya yang kinerjanya masuk dalam bidang hukum. Kalaupun nanti teman-teman misalnya diterima di Pegadaian misalnya, ya, di PT Pegadaian, ya boleh saja. Tetapi tentunya kalian akan diplot di bagian hukumnya. Maka tentukan atau pastikan bahwa proposal kalian pun di situ memiliki tujuan atau target magangnya ya juga dalam ranah hukum. Disesuaikan dengan tempat magang yang kalian sasari. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman, tetapi jelas dan konkret. Yang kedua, di seluruh wilayah, baik lokal di Malang maupun regional Jawa Timur maupun nasional, di berbagai daerah di luar Jawa Timur maupun di pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia atau di luar negeri. Ya, jadi bebas dimanapun tempat teman-teman ingin melakukan magang. Secara umum, magang ini ada 2, magang reguler yang 1 bulan atau 240 jam. Mungkin ini teman-teman sudah pernah mendengar. Ya, tetapi yang ditekankan di sini, teman-teman angkatan 2019 itu diarahkan untuk mengikuti magang integrasi yang dilakukan 6-12 bulan. Kalau teman-teman di sini pasti sudah mengklik semua magang gitu ya, berarti pelaksanaannya bisa dimulai dari pertengahan semester ini, ya, semester 6-7, ya,
atau semester 7-8. Kalau 7-8 udah nggak mungkin ya, karena kalian kan sudah mengkliknya di semester 6. Nah, nilainya mungkin bisa keluar di periode semester 7. Seperti itu. Nah, ini magang integrasi teman-teman, 6-12 bulan. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu ketika misalnya tempat magangnya hanya memperbolehkan 3 bulan? Boleh saja, ambil saja. Ya, asalkan misalnya, oh berarti ada kesempatan lagi nih saya 3 bulan lagi. Berarti silahkan kalian mencari tempat magang lagi ya, untuk mengembangkan minat kalian di dalam suatu bidang hukum. Nah, ini magang reguler saya tidak perjelas terlalu detail ya, karena itu sudah tidak diprioritaskan ke teman-teman semua. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah magang integrasi, teman-teman semua. Ya, magang integrasi. Apa sih magang integrasi itu? Tentunya magang ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan perkuliahan mata kuliah dengan sistem penerapan teori pada kegiatan praktek mahasiswa yang dilakukan di lokasi magang. Jadi teman-teman, tentunya karena ini jangka waktu 6-12 bulan, nantinya perkuliahan yang teman-teman lakukan itu, karena kalian misalnya harus diwajibkan hadir, kalau namanya magang ya, hadir di tempat magang. Maka bagaimana perkuliahannya? Perkuliahannya tetap dilakukan ya dengan cara online, atau kalian bisa mengkomunikasikan secara pribadi dengan dosen terkait dan instruktur kalau itu nanti ada praktikum ya, bahwa kalian telah mendapatkan ingin mengikuti magang integrasi di mana. Itu disampaikan teman-teman. Jadi meskipun ya ada koordinasi dari prodi maupun dari lab, teman-teman tetap harus memiliki unggah-ungguh terhadap dosen kalian masing-masing, sehingga ketika kalian sudah di ACC untuk mengikuti magang integrasi dan mendapatkan tempat yang fix, kalian tetap melakukan koordinasi secara langsung dengan dosen masing-masing bahwa kalian mengikuti magang integrasi. Sehingga pelaksanaan perkuliahan itu bisa mengikuti. Ya, apakah tetap mengikuti e-learning atau bahkan kalau dulu saya pernah mendapatkan mahasiswa yang mengikuti integrasi, ya saya lihat apakah sesuai dengan mata kuliah saya. Kalau sesuai, ya saya tugaskan sesuai skema mata kuliah saya. Itu saja. Jadi selama dia masih bisa mengikuti dan mengerjakan tugas, oke, fix. Seperti itu. Nah, seputar magang integrasi. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa dilakukan minimal 6 bulan nih. Ya, diintegrasikan dengan perkuliahan, maksudnya ini adalah pelaksanaannya gitu ya. Terus praktikum dan PLKH. Tentunya kalau praktikum dan PLKH karena bagian dari lab ya, tentunya ya menjadi tanggung jawab lab juga, memudahkan kalian untuk izin ya jika memang nantinya tidak bisa mengikuti praktikum atau PLKH karena ada magang integrasi, maka dilakukan secara online. Nah, pelaksanaannya kapan? Yaitu semester 6-7 atau semester 7-8. Jadi teman-teman, karena kalian lihat ya di skema mata kuliah kalian ini kan idealnya kalian sudah menempuh di semester 6 nih. Semester 6 ini berarti ada 20 SKS. Nah, 20 SKS ini kalau misalnya teman-teman ikuti magang integrasi, tentunya dia akan bisa lanjut ke semester 7. Nanti nilainya akan diperbaiki semester 7 atau bahkan 8 ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat di dalam skema kurikulum kalian ya, karena memang tentu berbeda kurikulum kalian dengan yang baru ya 2020. Nah, ini adalah kurikulum yang memang kalian dapatkan ya. Jadi praktikum yang perlu kalian wanti-wanti, praktikum yang akan ada itu hukum acara perdata, hukum acara tata negara, dan etika profesi. Nah, tentunya memang praktikum untuk magang integrasi ini hanya untuk mendapatkan tagihan untuk praktikum. Ya, praktikumnya apa? Ya, untuk di acara perdata, acara tata negara, dan etika profesi. Memang kemungkinan kalau kita melihat dari mata kuliah yang ada, yang kalian ampu itu, ya masuknya dalam perspektif law firm, ya, law firm itu. Tapi nanti bisa ya
konversi kemudian di tempat magang teman-teman berada. Tapi yang jelas harus terkait dengan bidang hukumnya sehingga bisa untuk memudahkan bagaimana penagihan itu dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya kalian mengikuti magang integrasi, ya maka perkuliahan, praktikum dan PKH dilaksanakan secara e-learning. Oke. Nah, luarannya apa untuk magang integrasi atau bahkan magang ini ya? Yaitu adalah nilai magang tentunya ya, karena kalian kan mengikuti magang. Terus apalagi integrasi nilai praktikum. Dari mana kalian dapatkan ya? Kalau misalnya di lapangan kalian sedang mendampingi hukum acara perdata, itu tinggal kalian sampaikan nih ya di Bapak Ibu instruktur ya, kalian sudah mendampingi menyelesaikan berapa kasus perdata. Saya kira kasus 6 sampai 12 bulan bahkan kalau misalnya kalian rajin ya akan cukup di situ. Apalagi sebenarnya teman-teman kita ini FHUMM ini sudah memulai mencoba gagasan namanya sekolah asisten advokat. Nah, mungkin teman-teman nanti mulai menjaring menawarkan diri gitu ya untuk menjadi salah satu bagian dari asisten advokat itu. Nah, itu. Terus ini adalah beberapa rekomendasi tempat magang yang sudah dilakukan sebelumnya. Memang ada beberapa yang memang perlu ada komunikasi lebih lanjut lagi ya. Tetapi teman-teman saya tawarkan juga kalau yang jelas ombudsman ya, karena memang kita ada di sana salah satu akademisi kita beramanah di sana ya, insya Allah akan lebih mudah kalau di Ombudsman RI. Nah, tetapi ada juga di beberapa institusi lainnya yang memang bisa menjadi pilihan teman-teman, tapi tetap kita perlu ada komunikasi lagi ya, langkah awal untuk mengkomunikasikan bahwa kalian akan melakukan magang di sana dan disesuaikan dengan kesediaan tempat magang yang diadakan di masing-masing institusi ini. Yang paling mudah mungkin memang ke lawyer ya, ke lawyer. Jadi beberapa kakak-kakak kalian juga sudah pernah mendapatkan tempat magang di lawyer ya dalam taraf nasional ya yang berada di Jakarta itu, yaitu memanfaatkannya di lawyer seperti itu. Ataupun instansi-instansi lain yang bersedia menjadi tempat magang selama 6 bulan. Bagaimana Bu, kalau pengalaman sebelumnya ada yang 3 bulan gitu ya? Ya boleh saja. Ya boleh, tetapi kalian tetap mencari tempat magang berikutnya yang memang menyediakan tempat magang untuk di sesi yang kedua dengan hal yang sama. Ya, saya persilahkan. Ya. Nah, sebelum menentukan instansi magang, teman-teman, mahasiswa wajib mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan secara lisan terlebih dahulu ke instansi yang dituju mengenai kesediaannya. Jadi kalian sebenarnya sudah ada gambaran nih sasarannya itu kita mau magang di mana. Ya, kalian punya potensi minat itu pengen ke arah mana. Meskipun kita sudah tidak ada peminatan gitu ya, tetapi ada minat ya, ada yang pengen memang dalam ranah hukum perdata, dalam ranah hukum ATN, ranah hukum praktisi dan sebagainya. Itu saya serahkan pada teman-teman sesuai dengan minat masing-masing. Nah, itu adalah gambaran teman-teman dari magang integrasi yang akan diselenggarakan oleh Lab FH. Nah, nanti akan disampaikan lebih lanjut itu oleh Bu Siti terkait bagaimana secara teknis pendaftaran, ya, terus apa saja yang kalian persiapkan itu nanti yang akan disampaikan oleh Bu Siti. Ya, sebelumnya mungkin nanti perlu ada sharing nih dengan kakak kalian ya, Kadek dengan Mbak Isma terkait pengalaman mereka selama mengikuti magang integrasi. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan terkait magang integrasi. Saya harapkan teman-teman tetap semangat dan memanfaatkan kesempatan yang ada ini ya. Insya Allah kami dari Lab juga terus akan mengkoordinasikan hal ini dengan prodi ya, sehingga juga turut memudahkan kalian dalam mengikuti perkuliahan. Itu saja Bu Tia yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bu Isdian Anggraini atas penyampaiannya terkait materi magang integrasi. Untuk yang selanjutnya, kita akan sharing dengan Mbak Isma Novalia Susanto.
Ya, beliau ini sudah pernah magang selama 3 bulan di James Purba Partner dan Hats Partnership di Jakarta. Mungkin Mbak Isma sudah bergabung? Mbak Isma? Sudah. Sudah ya, Mbak Isma? Apa suaranya terdengar, Bu? Kecil, Pak. Mungkin bisa on cam dulu, Mbak Isma? Oke. Oke ya. Mungkin Mbak Isma bisa mendengar suara saya sudah ya? Sudah? Nah, sekarang suaranya Mbak Isma. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Mungkin bisa didekatkan itu, apa namanya, speakernya, yang headset. Kurang keras sedikit suaranya. Nah, ya. Oke. Oke, kita akan mulai sharing ya pengalaman Mbak Isma selama magang di James Purba maupun di Hats Partnership kepada adik-adik untuk bagaimana sih magang integrasi itu. Ya, silakan Mbak Isma sharing pengalamannya selama magang di sana. Oke ya. Banyak Ibu atas waktu yang Ibu berikan. Adik-adik teman-teman semuanya, perkenalkan saya Isma Nurul dari angkatan 2018. Sharing-sharing masalah magang integrasi, pertama-tama saya mau membicarakan kenapa apa yang menjadikan motivasi bagi saya untuk lebih memilih magang terintegrasi daripada magang reguler. Karena menurut saya sendiri kenapa magang integrasi, karena menurut saya kita tidak menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup ini dengan mempermudah tantangan tersebut, namun dengan membuat diri kita lebih siap. Jadi kata siap itu sebenarnya nggak pernah ada satu. So menurut saya don't limit your challenge, tapi challenge your limit. Karena terkadang kita sendiri tuh nggak sadar gitu loh, kita bisa sehebat apa dalam melakukan suatu hal gitu. Makanya itu awal kenapa saya lebih memilih untuk memilih magang terintegrasi. Terus dari segi faktual juga, jika dibandingkan dengan magang reguler, kita pikirkan saja ketika kita misalnya gampangnya magang di kantor advokat, kita sebagai mahasiswa hukum tahu dalam satu perkara saja itu membutuhkan berapa lama untuk selesaikan. Jadi menurut saya, jika saya hanya magang selama 1 bulan kurang efektif untuk membangun skill-skill yang selama ini telah saya pelajari di Fakultas Hukum. Kemudian dari segi keunggulannya apa aja sih? Keunggulannya itu yang pertama ada complex challenge. Kenapa complex challenge? Ketika kita memutuskan untuk magang terintegrasi, dari pengalaman saya sendiri selama magang di James Purba dan Hats Partnership, saya mempelajari banyak sekali kasus-kasus besar di lapangan yang variatif dan kompleks. Jadi benar-benar nggak cuma studi kasus yang biasanya kita pelajari secara teori di fakultas dan di lab seperti itu. Namun langsung belajar kepada ahlinya dan turun langsung ke lapangan. Jadi kita akan diajak ikut mengasistensi para advokat, kita akan diajak ikut ke pengadilan, kita akan diajak bertemu dengan klien dan lain sebagainya. Itulah mengapa saya juga dalam magang terintegrasi pun saya nggak ingin cuma-cuma magang 6 bulan di dekat-dekat sini saja. Saya ingin langsung di Jakarta. Karena memang kasus-kasus yang kompleks itu ada di Jakarta. Atau mungkin kalau yang memang itu terlalu jauh bisa coba di Surabaya. Kemudian yang kedua, kita self-upgrade. Kenapa self-upgrade? Kenapa? Karena mempelajari skill baru dengan memperdalam skill yang telah kita punyai sebelumnya. Kan di lab selama praktikum kan kita diajari cara membuat surat-menyurat dan lain sebagainya. Skill itu benar-benar terpakai dan luar biasanya adalah kita kalau mahasiswa dari FHUMM khususnya itu menjadi unggul dibandingkan peserta-peserta magang lain karena kita diajari secara khusus, karena kita intenskan dalam praktikum itu. Kita ada tugas-tugas untuk membuat surat menyurat yang sebenarnya kadang mungkin kita pikir kayak capek banget ya gitu kan.
deadline-nya dekat, belum kalau ada asistensi dan lain sebagainya. Tapi itu sebetulnya sangat-sangat berguna teman-teman, karena dari pengalaman saya sendiri ketika hari pertama magang itu karena mereka juga sibuk kan, advokatnya para advokat sibuk, jadi langsung kita praktik langsung membuat surat untuk klien langsung, baru nanti mereka akan merevisi atau proofread dan dibantu nanti ini harusnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah upgrade LinkedIn dan CV. Kenapa penting banget? Karena para perekrut dari tiap instansi-instansi ini, kalau memang tujuan kalian nanti ketika dari Fakultas Hukum itu tidak ke tes CPNS, lebih prefer ke instansi privat seperti mau jadi tim legal atau jadi advokat dan lain sebagainya, itu para HR ini akan lebih tertarik untuk merekrut fresh graduate dengan pengalaman kerja yang lebih matang. Jadi dilihat di background-nya, kayak kalian pernah magang di mana sih, terus di tempat magang itu kalian kerjanya ngapain aja sih, terus jadi penting banget kalian ini ketika kuliah banyak itu pengalaman-pengalaman masukin ke LinkedIn sama terutama LinkedIn, karena sekarang kan semua serba digital, pasti mereka bakal ngecek nih LinkedIn kalian tuh sekeren apa sih, seaktif apa sih. Terus yang keempat adalah build connection. Di sini adalah kesempatan untuk membuat dan memperluas koneksi sebesar-besarnya. Maka dari itu hasilnya adalah peluang karir yang akan kalian capai juga kemungkinan besar akan lebih baik. Terus di sini bukan cuma kita memperluas koneksi dengan para advokat atau klien dan kolega-kolega dari teman-teman kantor hukum kita, tapi juga kita akan mendapatkan koneksi yang lain-lain. Saya sendiri juga karena dari magang integrasi ini juga banyak kenal orang-orang baru dan orang-orang hebat, orang-orang dari perusahaan-perusahaan yang besar juga, dan itu juga akan mempermudah insya Allah jalan kalian nanti ketika kalian lulus jadi fresh graduate seperti itu. Kemudian kendala-kendalanya apa sih? Tentu saja kan poin-poin keunggulan tadi tidak lepas dari kendala ya, namanya hidup itu pasti ada poin plus, ada poin minus seperti itu. Kendala-kendalanya tentu satu bakal sibuk banget, terus tertekan pasti, karena gimana pun kalian di sini harus belajar menjaga banyak hal dalam hidup sekalipun gitu loh, juggling your life. Nah, lihat kan ketika orang di sirkus itu juggling bola, kita bakal kayak gitu. Karena kenapa? Satu, kita magang. Dua, jangan lupa ketika kita magang, kita masih statusnya mahasiswa. Jadi kita masih harus menyelesaikan tanggungan-tanggungan akademik seperti mata kuliah, praktikum, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga masih ada urusan-urusan lain dalam hidup seperti itu, mungkin organisasi atau lomba-lomba dan lain sebagainya. Jadi sudah pasti kalian nanti akan sibuk, sudah pasti kalian nanti akan tertekan, tapi itu kuncinya. Seperti yang di awal saya bilang tadi, don't limit your challenge, but challenge your limit. Karena kadang kita tidak sadar, kita tuh semampu apa sih mengerjakan sesuatu ketika kita tidak push ourselves through our limits. Kenapa demikian? Karena kalau ini menurut saya aja ya, kalau saya sudah merasa, aduh kok berat banget sih magang integrasi, harus kuliah, harus dan sebagainya, nggak langsung yang kayak ya udah fokus aja magang, skripsi tergantung dosen ya. Kalau skripsi ada dosen yang mau belajar online, ada yang maunya offline aja, fokus aja ke magang dulu, tergantung. Tapi bagi saya kalau itu saja sudah merasa kesulitan, bisa dipastikan ketika nanti kalian masuk ke dunia karir, betul-betul masuk ke dunia karir, kalian akan mengalami culture shock yang hebat. Karena ketika kalian masuk ke dunia karir, namanya orang baru merintis karir, itu pasti adalah junior nih biasanya yang paling disibukkan dengan paling banyak kerjaan. Jadi esensinya di situ sih. Emang banyak tekanannya, tapi saya yakin orang-orang di kolega-kolega kerja kita nanti ketika magang itu akan sangat membimbing kita gitu loh. Jadi kita benar-benar kayak adik mereka yang dibimbing, terus diajarin, didukung, di-support. Itu yang saya rasakan ketika saya magang di James Purga dan juga Heart Partnership. Jadi mentor-mentor di sana juga mereka sangat perhatian sama kita. Mereka juga ketika kita ada tugas kuliah pun mereka kalau bisa bantu, mereka akan bisa bantu. Jadi secara nggak langsung mereka juga bisa jadi dosen kita di lapangan. Cuman ya dampak yang paling kerasa adalah
koneksi itu tadi sih, dan juga pengalamannya juga upgrading skillnya jauh lebih baik dibandingkan magang reguler seperti itu. Dan gak cuma itu ya teman-teman, ketika kalian magang terintegrasi maka itu juga mempererat hubungan antara instansi dengan fakultas kita seperti itu. Jadi itu juga akan berguna untuk adik-adik di angkatan bawah kita seperti itu. Jadi kita nggak cuma menguntungkan untuk diri kita sendiri, tapi juga insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Karena tujuan hidup kita kan, nggak tahu ya kalau teman-teman, tapi buat saya sendiri, buat apa kita terlalu memfokuskan sama keuntungan diri sendiri ketika kita hidup ini nggak bermanfaat untuk orang lain, karena itu berkah rezeki kita kan juga. Itu sih menurut saya, mungkin nanti bisa lebih didetailkan di saya jawab setelah sesi selesai. Baik, terima kasih ya Saudara Isma Novalia Susanto. Sangat menarik sekali ya pengalaman yang telah didapatkan oleh Kak Novalia, ya biar lebih akrab aja ya Kak Novalia, dari magang integrasi yang dilakukan di James Purba dan Hats Partnership. Oke, kita lanjutkan sekarang sharing pengalamannya ke Kak IKD Ramadana Fikram. Ya, sama Kak Kade ini, panggilnya Kade ya? Ya, Ibu. Panggilannya Kade. Oke, Kak Kade ini sudah melakukan magang integrasi juga 2 tempat sama dengan Kak Novalia. Kalau Kak Kade yang pertama sama di James Purba, kalau yang kedua di WIM Partnership, betul ya Kak Kade ya? WIM Law Firm. Oh, WIM Law Firm. Oke, WIM Law Firm. Oke, mungkin bisa dimulai bagaimana pengalaman yang sudah didapatkan oleh Kak Kade ini selama magang integrasi di sana, ya? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadek, mahasiswa angkatan 2018 yang sudah melaksanakan magang integrasi kurang lebih selama 6 bulan ditambah 1 bulan magang secara mandiri. Jadi memang alasan utama saya memilih magang integrasi dalam waktu selama 6 bulan karena saya yakin dan berprinsip bahwa semakin lama proses magang yang saya lalui atau saya jalani, maka semakin meningkat dari kemampuan maupun keahlian yang saya miliki, sehingga dapat memenuhi kualifikasi dalam mencari lapangan kerja nanti begitu. Nah, kalau terkait dengan magang integrasi, saya membagi menjadi tiga fase, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan juga bagaimana sih hasil dari magang yang sudah kita laksanakan. Nah, dalam hal persiapan, tentu yang harus kita siapkan pertama adalah mengenai CV atau resume atau surat lamaran kita. Nah, kita harus bisa menjual diri kita sebaik mungkin di dalam CV tersebut atau dalam resume tersebut kepada instansi tempat magang. Usahakan supaya CV tidak terlalu kreatif, maksud saya terlalu banyak warna, sulit dibaca, dan lain sebagainya. Nah, jadi kendalanya biasanya teman-teman ini untuk di bagian CV atau resume itu minimnya pengalaman yang memiliki relevansi terkait dengan bidang hukum begitu untuk dicantumkan di dalam CV. Nah, kalau saran saya, mungkin teman-teman nanti bisa menggunakan proyek-proyek atau tugas kuliah yang sudah teman-teman buat, itu kemudian dimasukkan dalam CV. Contoh bahwa saya telah membuat makalah mengenai mediasi bla 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 dalam bidang hukum A. Lalu saya mencantumkan dalam CV tersebut sehingga hal tersebut mampu menjual diri saya kepada instansi tempat magang. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai instansi tempat magang. Sebenarnya yang dikatakan oleh Bu Istian, magang selama 6-12 bulan itu pasti pindah-pindah tempat magang, katanya estafet ya. Nah, jadi sebelum kalian pindah tempat magang atau memilih instansi tempat magang tertentu, kalian harus benar-benar memahami bagaimana sih, apa sih fokusnya instansi tempat magang tertentu. Contoh, bahwa saya ingin magang di Mahkamah Konstitusi, maka secara langsung saya harus atau saya dituntut untuk mempelajari bagaimana sih konstitusi di dalam hukum kita. Atau misalnya saya ingin melamar ke kantor hukum yang fokus pada bidang corporate lawyer gitu.
maka saya juga harus dituntut untuk mempelajari bagaimana sih hukum perjanjian, hukum perusahaan, ketenagakerjaan, juga lain-lainnya gitu. Karena pada esensinya magang merupakan praktek dari hasil teori yang telah kita dapatkan selama di bangku kuliah tadi. Nah, lalu yang selanjutnya mengenai soft skill. Ini perlu kita siapkan sebelum kita menginjak tempat magang. Karena sebenarnya saya katakan bahwa esensi magang adalah praktek dari hasil teori. Namun di dalam lapangan kita tidak hanya selalu menggunakan teori dalam pelaksanaan magang. Contoh, saya dalam pelaksanaan magang kemarin di Wimofom diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan klien, bahkan mengurusi satu perkara. Maka saya juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu kepada klien maupun kepada abang-abang saya di kantor gitu. Maka soft skill tersebut memang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, mengenai pelaksanaan, saya mendapatkan beberapa masalah memang. Yang pertama, pembagian waktu. Nah, ini teman-teman bisa melakukan dua hal ya, antisipasi maupun secara teknis. Antisipasi, karena kan magang integrasi dibarengi dengan adanya perkuliahan bahkan praktikum gitu ya. Bahkan mungkin tidak jarang teman-teman nanti magang tersebut dibarengi dengan penyusunan tugas akhir atau skripsi. Nah, saran saya dari awal selalu lakukan koordinasi terkait dengan instansi tempat magang yang menyatakan bahwa kalian melaksanakan magang dibarengi dengan adanya pelaksanaan perkuliahan maupun tugas-tugas lainnya. Jadi ketika nantinya di satu hari atau suatu minggu bentrok ini misalnya jadwalnya, jadi antara tugas dari magang, lalu ada praktikum atau ujian, lalu ada tugas lainnya, jadi kalian bisa mengantisipasi dengan cara menginformasikan untuk diberikan toleransi dalam mengerjakan tugas magang tersebut, begitu. Atau bentrok dengan waktu perkuliahan secara daring, maka selalu lakukan koordinasi untuk mengantisipasi dari awal. Nah, beda dengan teknis, terkait dengan pembagian waktu secara teknis, kita memang sih harus pintar-pintar untuk memilah ya. Pertama, memilah berdasarkan skala prioritas. Kita harus mengetahui bahwa tugas mana sih yang lebih utama dalam hal deadline-nya begitu. Kalau saya sih prinsipnya deadline yang lebih cepat deadline-nya, maka saya kerjakan lebih duluan. Seumpama saya di lusa itu deadline-nya ada tugas mengenai mata kuliah A. Sedangkan di 4 hari ke depan ada deadline mengenai ujian akhir. Dan deadline di 7 harinya, yaitu saya punya deadline mengenai tugas akhir atau skripsi. Maka tentu saya urutkan dengan skala prioritas tadi. Jadi insya Allah kalau teman-teman bisa fokus, itu bisa terselesaikan semuanya. Nah, yang kedua, masalah yang biasa yang saya hadapi, yaitu kurangnya ilmu atau materi di saat melaksanakan kegiatan magang. Nah, contoh bahwa dalam magang tersebut kalian diarahkan untuk membuat suatu perjanjian apa, misalnya, atau membuat suatu laporan apa, yang padahal kalian belum pernah membuat atau bahkan belum mengetahuinya di bangku perkuliahan. Nah, maka saran saya untuk solusinya adalah selalu melakukan koordinasi dengan dosen pembina, dosen pembimbing, atau yang dibimbing di instansi tempat magang, atau dengan abang-abang di kantor instansi tempat magang kita. Jadi selalu lakukan sharing, tanya jawab. Intinya kita sebagai mahasiswa harus aktif untuk mencari pengalaman lebih dalam di lapangan kerja dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, sama juga mengenai masalah selanjutnya itu kurangnya mengetahui lapangan. Jadi di bangku perkuliahan memang kita hanya difokuskan untuk teori seperti itu, walaupun ada praktikum sebagian besar ya, sebagian besar teori, tapi belum tentu mendapatkan materi mengenai bagaimana sih cara kita membawa emosional kita dalam lapangan kerja gitu.
atau kita masih belum tahu bagaimana sih pengurusan administrasi di pengadilan negeri atau bagaimana. Saran saya sama seperti yang sebelumnya, selalu lakukan koordinasi dengan abang-abang atau teman-teman di kantor supaya dapat bimbingan secara langsung begitu. Nah, untuk hasil ya akhir atau hasil dari magang tersebut, magang secara integrasi, yang pertama adalah lapangan kerja. Jadi ketika instansi tempat magang, dalam hal ini kantor hukum ya, saya khusus kepada kantor hukum, sudah memahami bagaimana sih karakter kalian, kompetensi, keahlian kalian, maka tidak segan biasanya instansi tempat magang akan melakukan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama meminta kalian untuk lanjut meneruskan magang tersebut dengan sistem kontrak kerja. Jadi magangnya 3 bulan. Kalian diminta lanjut di instansi tempat magang untuk bekerja walaupun masih dalam masa studi. Atau yang kedua biasanya instansi tempat magang tidak segan untuk meminta kalian ya, mohon maaf tadi ada orang luar. Nah, biasanya yang kedua, instansi tempat magang tidak segan untuk meminta kalian bekerja setelah lulus atau setelah sidang nanti. Contohnya, Dek, nanti kalau kamu sudah lulus, nanti hubungi kita, gitu. Jadi dalam hal ini peluang mendapatkan pekerjaan itu sangat besar. Karena kan memang kita tahu bahwa saat ini peluang kerja, lapangan kerja itu sangat sulit ya dalam mencari pekerjaan. Maka ini bisa menjadi nilai plus 1. Kalian sudah memiliki pegangan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tangga pijakan yang pertama setelah lulus nanti. Lalu yang kedua, untuk hasil yang didapatkan yaitu ilmu materi atau pengalaman itu tentu akan lebih luas. Kalian juga akan lebih mudah memahami bagaimana sih teori hukum, bahkan praktiknya di lapangan. Sehingga mengartikan kalian memiliki jam terbang yang tinggi. Semakin tinggi jam terbang dalam pengurusan suatu perkara, semakin meningkat kemampuan kalian, mengartikan semakin berkualitasnya diri kalian. Nah, yang terakhir, untuk hasil yang saya pribadi sudah dapatkan, salah satunya adalah relasi. Relasi ini sangat penting ya, kolega-kolega, teman-teman kalian di luar, terutama untuk menunjang karir kalian ke depannya. Begitu sibuk singkat dari saya, mungkin bisa lebih tanya jawab saja. Gitu. Baik, terima kasih Kak Kade atas pengalaman yang sudah di-sharingkan kepada adik-adik kita yang akan menempuh magang integrasi nantinya. Oke, nanti mungkin bisa kita detailkan ketika sesi tanya jawab ya. Mungkin dari adik-adik nanti ada yang ditanyakan, bisa nanti ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Sekarang kita masuk ke pemaparan materi dari Bu Siti Wulandari terkait bagaimana teknis pelaksanaan magang integrasi tersebut. Gitu. Oke, saya serahkan kepada Bu Siti Wulandari. Ya, baik, terima kasih Bu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya melengkapi ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Dian, kemudian pemaparan dari Novas dan juga Kadek terkait pengalamannya bagaimana selama magang integrasi. Seperti itu. Nah, saya di sini menyampaikan lebih kepada teknis dari magang integrasi itu sendiri, di mana memang ada perbedaan ya untuk angkatan 2019 sistemnya berbeda dengan angkatan sebelumnya yaitu 2017 dan 2018, bahwa kalau angkatan sebelumnya itu integrasi itu kan adalah pilihan seperti itu.
Tapi untuk yang angkatan 19 ini diwajibkan untuk angkatan tersebut gitu. Ya. Jadi makanya tadi ada pemaparan dari Kadek dan juga Nova terkait pengalamannya itu seperti apa. Adapun teknisnya, jadi yang pertama itu terkait peserta magang. Tadi sudah disinggung sama Bu Isdian. Untuk peserta magang itu sendiri, karena sekarang masih pandemi COVID ya, sehingga untuk kepesertaan magang itu kembali ke teman-teman. Jadi posisinya teman-teman sekarang itu ada di mana? Seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang masih pandemi COVID, maka teman-teman boleh melaksanakan magang itu secara individu di daerah masing-masing. Kemudian selain itu boleh secara berkelompok 3-5 orang, tapi dengan catatan itu satu domisili. Ya, jadi nanti kalau memang teman-teman itu dirasa memang ingin berkelompok, silahkan teman-temannya untuk dicari tahu apakah yang dari Malang siapa aja, kemudian Mojokerto siapa aja, atau yang lainnya. Misalnya luar Jawa pun tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa melaksanakan cara berkelompok. Jadi tinggal mencari aja teman-teman yang ada di luar Jawa siapa aja, kayak gitu. Nah, kemudian masing-masing anggota telah berada di instansi magang paling lama ini minimal 14 hari sejak sebelum magang dimulai. Nah, ini juga boleh berkelompok asalkan teman-teman sudah berada di instansi magang sebelum 14 hari. Minimal 14 hari maksudnya. Karena kan kita masih mengantisipasi kondisi COVID ya. Kalau ini memang teman-teman tidak domisilinya sama. Nah, apalagi kan teman-teman habis ini juga ada perkuliahan luring, tapi kan memang tidak semua. Tapi untuk diperuntukkan NIM khusus ya, entah NIM ganjil atau genap saya lupa. Nah, itu nanti teman-teman bisa segera berkoordinasi. Karena untuk pelaksanaan magang integrasi ini, prosesnya jadwalnya itu sudah dimulai setelah sosialisasi magang ini. Kayak gitu. Ya. Kemudian, bentar kok nggak jalan. Bentar ya, kok macet ini. Nah, adapun syaratnya, syarat dari pelaksanaan magang integrasi ini, yang pertama wajib memprogram mata kuliah magang. Nah, ini kan kepala labnya baru dan beda kebijakan juga. Nah, ini kita kembali ke kebijakan lama, karena menurut kemarin kebijakan yang baru dibijaki kemarin itu ada minusnya, maka kita kembali ke kebijakan lama yang memang sudah bertahun-tahun berjalan. Jadi untuk program magang ini, teman-teman wajib memprogram mata kuliah magang. Kenapa? Kalau teman-teman tidak memprogram mata kuliah magang, nanti input nilainya susah, kayak gitu. Nah, untuk magang integrasi ini, kenapa diperlukan untuk klik untuk program magang? Karena nanti kalau teman-teman meskipun itu selesainya di di semester 7 nanti bisa diralat nilai, kayak gitu, ya. Kemudian telah lulus minimal 90 SKS tanpa nilai D dan E. Jadi nanti untuk nilai D dan E itu tidak akan kami hitung. Nah, nanti yang selain D sama E itu untuk mencapai, apakah udah mencapai 90 SKS atau belum, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak ada masa tunggu atau pemberian diskresi untuk mengulang mata kuliah prasyarat. Jadi semua mata kuliah prasyarat harus lulus. Jadi mata kuliah prasyaratnya itu apa aja? Di poin 4 ya, di situ adalah minimal C dengan mata kuliah yaitu ada PIH, PHI, Perdata 1 sampai 4, Pidana 1 sampai 3, Ketatanegaraan dan Acara Pidana. Nah, kenapa memang tidak ada masa tunggu? Masa tunggu itu hanya jalan 2 semester kemarin dan itu banyak minusnya juga. Kami selaku lab itu kewalahan untuk terkait monitoring teman-teman yang memang itu sedang masa tunggu terkait mata kuliah prasyarat atau tidak. Karena kalau ada mereka masih menempuh mata kuliah prasyarat itu bersamaan dengan semester di magang, itu nanti ini kita sudah setor surat pengantar nih ke instansi, kita sudah memberikan surat pengantar ke instansi, tapi ternyata dia tidak lulus mata kuliahnya. Nah, itu jadinya ya kita mau nggak mau harus mencabut surat tersebut dan sebagainya. Makanya
hal tersebut kita kembali ke kebijakan lama. Teman-teman harus selesai mata kuliah prasyarat semua, harus lulus mata kuliah prasyarat kayak gitu. Ya, jadi nggak ada diskresi apapun. Ya. Kemudian, nah ketentuan pelaksanaan pakai integrasi, adapun jangka waktunya adalah 6 sampai dengan 12 bulan. Di mana per minggunya teman-teman harus mencapai kurang lebih minimal 30 jam di setiap minggunya. Karena kan kita semenjak COVID ini kan menyesuaikan ini ya jam kerjanya instansi. Ada yang memang dia 8 jam per hari, tapi ada juga yang cuma 5 jam kayak gitu. Nah, makanya kita aturannya bukan capaiannya bukan 240 jam ya. Untuk makin integrasi ini lebih kepada minimal 30 jam per minggunya kayak gitu. Nah, magangnya ini dimulai pada semester 6 ini. Jadi nanti memang dimulainya adalah sekitar bulan Juni. Tapi teman-teman untuk start pendaftaran dan juga mencari instansi magang itu udah bisa dimulai setelah sosialisasi ini. Kayak gitu. Nah, adapun teknisnya adalah ya, teknisnya adalah yang pertama, mahasiswa wajib memastikan kesediaan instansi magang untuk menerima teman-teman selama kurang lebih 6 sampai 12 bulan. Ya, jadi dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Nanti saya itu kasih waktunya ke teman-teman start dari sekarang sampai dengan 2 minggu ke depan. Teman-teman sudah harus mencari instansi magang yang bersedia menerima 6 sampai 12 bulan. Nah, nanti kalau ternyata mentok teman-teman nggak ada yang menerima atau bagaimana, nanti kita tunggu surprise selanjutnya. Apakah ada magang yang lain atau seperti apa? Kita nggak tahu. Tapi untuk yang kita buka saat ini di bulan ini itu adalah memang magang integrasi kayak gitu. Ya, jadi teman-teman sudah bisa ambil start dari sekarang untuk menghubungi instansi masing-masing yang dimana itu secara lisan terlebih dahulu. Nanti akan kami kirimkan surat pengantarnya jika memang sudah ada kepastian. Ya, jadi nanti silakan teman-teman pastikan, Pak, Bu, apakah instansinya bisa menerima kami selama 6 atau sampai 12 bulan atau bagaimana? Ataukah cuma 3 bulan? 3 bulan boleh ya, 3 bulan boleh, tapi nanti kalau teman-teman sudah selesai bisa menambah di instansi lain selama 3 bulan. Gitu. Kemudian, kenapa ini wajib memastikan? Karena poin kedua, tidak boleh ganti instansi dengan jalan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang sering banget terjadi itu adalah ganti instansi tengah jalan. Ya, mereka itu kan sudah dikasih tahu di pengumuman. Silahkan teman-teman pastikan dulu secara lisan apakah memang menerima magang di sana seperti itu. Nah, kemudian tapi itu nggak banyak dilaksanakan ya. Mereka itu ya apa ya? Tinggal nunggu surat pengantar itu aja, tapi pas diberikan surat pengantar ternyata tidak diterima kayak gitu. Makanya teman-teman lisan dulu, nanti akan kami berikan surat pengantarnya kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau mereka itu nggak menembus secara lisan itu pasti sampai 3-5 kali itu ganti instansi sampai ya terlaksana gitu. Makanya yang agak kewalahan kan ya lab sendiri kayak gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman lisan dulu untuk surat pengantarnya akan menyusul. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa melakukan pendaftaran dalam hal ini adalah administrasi melalui Google Form yang disediakan oleh lab. Ya, karena kita memang masih pandemi, semuanya dilaksanakan secara online. Tidak ada yang ke kampus dan lain sebagainya. Kecuali nanti memang ada info selanjutnya ya, karena ini kan dimulainya juga sebelum Lebaran. Kan teman-teman baru luring kan setelah Lebaran. Nah, ini teman-teman pelaksananya adalah semuanya secara online. Baik itu pendaftaran dari kami, ujian juga, kecuali nanti kalau ujiannya memang teman-teman sudah balik ke Malang, DPM-nya menghendaki untuk teman-teman ujian secara luring, ya silakan teman-teman ujian secara luring. Kayak gitu, ya. Jangan sampai ada yang tanya, karena meskipun dibikin pengumuman ya sudah ada Google Form-nya, pasti ada yang tanya, Bu, apakah saya perlu ke kampus untuk mendaftar magang? Nah, itu sering banget terjadi. Karena itu ya mereka tidak membaca memang pengumuman yang ada di Telegram itu. Ya, jadi apapun pengumumannya itu ada di Telegram, nanti teman-teman silakan baca dengan baik. Kalau memang ada yang kurang jelas, baru teman-teman tanyakan.
Kemudian poin 4 adalah lab akan mengumumkan mahasiswa yang lolos seleksi administrasi. Nah, ini seleksi administrasinya ada lolos enggaknya? Ya, pasti. Karena ini kita melihat apakah sudah memenuhi 90 SKS, kemudian apakah memang mata kuliah prasyaratnya sudah lulus atau belum, kayak gitu. Ya. Kalau magang integrasi yang dulu karena memang itu adalah pilihan. Jadi teman-teman itu adalah teman-teman pilihan, dalam hal ini adalah Kak Nova sama Kak Kadik ini, maka mereka juga ada seleksi wawancara dan juga seleksi hukum acara kayak gitu. Karena instansi yang mereka pilih juga instansi besar gitu. Ya, makanya nanti juga teman-teman kalau memang instansinya butuh CV dari teman-teman, silakan teman-teman bikin. Kira-kira apa yang bisa teman-teman jual untuk instansi tersebut terhadap yang ada dalam diri teman-teman kayak gitu. Ya. Kemudian ini teman-teman yang diminta adalah seleksi administrasi aja ya. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa membuat proposal magang didampingi oleh instruktur lab. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan untuk tahapan proposal teman-teman itu posisinya dengan instruktur ya. Kemudian untuk pelaksanaan magang itu baru dengan dosen pembimbing magang. Dosen pembimbing magang itu siapa ya? Dosennya teman-teman di Fakultas Hukum kayak gitu ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang biasanya ada salah, Bu saya bimbingan ini visiting, sedangkan saya nggak jadi DPM kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Ini sedang proses tahapan pembimbingan laporan magang atau bimbingan proposal magang kayak gitu. Nanti siapa saja instrukturnya, DPM-nya siapa aja juga pasti akan diinformasikan di Telegram kayak gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah ketika proposal sudah ACC, maka mahasiswa menyerahkannya ke instansi berupa surat pengantar. Dan dalam waktu paling lama 1 minggu sebelum pelaksanaan magang, mahasiswa harus sudah mengumpulkan surat kesediaan dari tempat magang ke email lab. Ya, jadi kalau nanti misalnya di tengah jalan ternyata teman-teman dalam hal ini itu ada yang minta surat terlebih dahulu untuk menembusi bahwa bisa menerima teman-teman 6 sampai 12 bulan, itu boleh teman-teman silakan menghubungi saya atau Bu Tia. Jadi di sini adalah PJ magang itu divisinya di bawah saya sama Bu Tia kayak gitu. Nanti teman-teman bisa menghubungi kami. Nah, tapi nanti untuk secara keseluruhan itu akan diberikan setelah teman-teman ACC proposal. Karena kebanyakan instansi itu tidak hanya menerima surat pengantar, tapi juga proposal magang. Tapi kalau cuma sekedar buat omongan memperkuat, boleh teman-teman menghubungi kami kayak gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah berkas-berkas magang akan diberikan melalui Google Drive. Nanti itu akan ada berkas-berkas magang yang harus teman-teman berikan ke instansi, yang harus diisi sama instansi juga. Begitupun dengan buku pedomannya. Nah, nanti itu juga akan kami share lewat Google Drive. Ya, jadi teman-teman nggak ada yang perlu ke sini dan sebagainya. Jadi jarak jauh teman-teman masih bisa melaksanakannya. Nah, kemudian bagaimana dengan pemberangkatan peserta magang? Jadi dalam hal ini tidak ada pemberangkatan secara langsung dari DPM. Di mana dalam hal ini biasanya DPM selama COVID ini beliau menitipkan teman-teman itu melalui pesan WhatsApp atau telepon dan sebagainya. Di situ pun nanti juga DPM akan menjelaskan bagaimana tatipnya, proposal magang teman-teman, kemudian form penilaian dan presensi kayak gitu. Ya, jadi biasanya untuk yang selama ini, selama COVID itu, teman-teman nggak akan diantar sama DPM. Dan instansi magang pun sudah sangat, sudah sangat tahu kenapa tidak diantar, beda sama tahun-tahun sebelumnya itu, karena memang kondisinya masih COVID. Apalagi yang luar kota kan nggak memungkinkan untuk memberangkatkan kalian. Nah, biasanya untuk yang luar kota ya memang dititipkan juga, yang di Malang pun juga dititipkan aja lewat by phone kayak gitu. Tapi karena memang sekarang agak longgar, untuk yang wilayah Malang itu biasanya kembali ke DPM. Ada beberapa DPM itu yang memang memberangkatkan kalian secara langsung, menitipkan kalian secara langsung. Selama itu memang menjaga prokes dan sebagainya, ya kami nggak mempermasalahkan hal tersebut. Dan instansi juga menyetujui kayak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pembimbingan. Proses pembimbingan ini adalah dilakukan secara e-learning.
Ya seperti yang disampaikan sama Bu Isdian, yang dimana dilakukan setiap 2 minggu sekali dan 1 bulan. Jadi di sini adalah dipantau. Kami lab pemantaunya, gimana teman-teman bisa tahu kita bimbingan itu gimana? Ya teman-teman silakan ngisi Google Form. Nanti akan ada Google Form dari lab yang dimana itu buat lab untuk memantau kalian apakah bimbingan atau tidak. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena salah satu syarat untuk teman-teman bisa ujian itu adalah teman-teman melakukan bimbingan. Kayak gitu. Dulu kan ada kartu kendali yang kita berikan, tapi karena kita memang online semua, maka kartu kendalinya kita ganti dengan Google Form. Kayak gitu. Ya, dimana nanti apa sih yang dilakukan oleh DPM? DPM itu akan cross-check laporan di mingguan. Kalau reguler kan ini ya 1 minggu sekali laporan mingguan itu terkait pelaksanaan magang, yaitu terkait pencapaian target. Kemudian ada pun kendalanya itu bagaimana selama proses magangnya itu nanti yang akan dikoreksi sama DPM kayak gitu. Ada juga memang DPM itu yang akan dirapel untuk proses bimbingannya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman harus tetap mengerjakan laporan dulu mingguannya dan itu dilaporkan di link kartu kendali. Nanti itu untuk pembimbingan dengan DPM akan menyusul kayak gitu. Biasanya ada yang memang dirapel. Nah, untuk teknis pelaksanaan magang integrasi, laporannya ini, jadi selain teman-teman bikin laporan mingguan, itu teman-teman ada laporan akhir. Nah, selain itu juga harus ada satu karya yang harus teman-teman hasilkan. Dalam hal ini bisa berupa video, bisa berupa poster atau karya lainnya yang didapat selama magang. Nah, dengan cara bagaimana teman-teman bisa mention IG Lab atau menghubungi PJ magang. Dalam hal ini saya sama Bu Tia. Nanti bisa teman-teman kirimkan poster. Kalau nggak mau mention itu ya teman-teman bisa kirimkan poster dan juga videonya ke saya atau Bu Tia. Nanti kami yang akan upload itu di IG Lab atau memang kalau memang durasinya panjang akan kami upload di YouTube Lab. Kayak gitu. Ya, jadi sekarang magang itu tidak hanya bentuknya laporan aja, tapi harus ada karya yang teman-teman hasilkan. Kayak gitu. Nah, kemudian evaluasinya itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Ini tergantung ya, nanti teman-teman jatuhnya 3 bulan kah, 6 bulan, atau 12, kayak gitu ya. Jadi nanti setiap 1 bulan, ya kalau evaluasi pertamanya terkait ketercapaian target dan juga hambatan. Begitupun bulan kedua. Nah, bulan ketiganya berarti teman-teman ujian. Nah, kalau itu setiap 6 bulan berarti bisa 2 bulan sekali. Ketercapaian targetnya baru di bulan ke-6 teman-teman ujian. Kayak gitu. Nah, sama. Untuk penjemputan pun tidak akan dijemput sama DPM. Kecuali memang di Malang ya. Dan itu tergantung DPM masing-masing. Karena memang kan kondisinya masih COVID. Kalau memang DPM ingin menjemput secara langsung, dipersilahkan. Selama instansi setuju dan juga menjaga prokes kayak gitu kan. Nah, nanti H-1 teman-teman itu sudah harus menghubungi pihak lab untuk meminta surat ucapan terima kasih dan juga sertifikat. Karena memang teman-teman tidak bisa mengambil langsung ke lab, kalau dulu kan diambil langsung. Nah, nanti kami akan mengirimkan via email, terus kemudian teman-teman akan memprint sendiri. Nah, itu terserah nanti dibingkai atau dikasih mark seperti apa. Nah, itu silakan teman-teman sampaikan ke pihak instansi. Nah, di selebihnya kalau teman-teman ingin memberikan fundel atau yang lainnya itu dipersilahkan. Yang diberikan sama lab hanyalah surat ucapan terima kasih sama sertifikat. Nah, penilaiannya pun berbeda dengan penilaian magang reguler. Kalau magang reguler itu 50, 40, 10. Nah, tapi ini dibalik, yaitu adalah, bukan dibalik, dirubah, yaitu nilai dari tempat magang 40%, kemudian nilai dari DPM itu termasuk bimbingan dan laporan itu 40%, dan ujian magangnya adalah 20%. Kenapa nilai dari tempat magang turun? Karena selama ini yang diketahui, yang pernah dialami itu nilai dari instansi tinggi. Tapi ketika diuji teman-teman nggak bisa. Nah, meskipun DPM itu memberikan nilai jelek, biasanya dalam hal ini itu teman-teman masih akan bisa mendapatkan A, minimal B+, kayak gitu. Ya, jadi kita coba seimbangkan. Karena kan DPM juga enggak
nggak bisa tahu 100% kalian di instansi magang itu seperti apa. Gitu. Nah, adapun jadwal pelaksanaannya. Jadi yang pertama, start dari 11 sampai 23 April, teman-teman sudah bisa mencari dan memastikan instansi magang. Mulai dari hari ini pun juga bisa. Jadi silakan teman-teman cari instansi magang, yaitu memang bisa menerima teman-teman 3K, 6, 9, atau 12. Kayak gitu. Ya. Nah, nanti itu teman-teman pastikan dulu secara lisan, kemudian sebelum dilakukannya pendaftaran, jadi pendaftaran itu kan 25 sampai 28, pendaftaran dan upload berkas. Jadi mulai dari sekarang teman-teman kan sudah tahu nih syaratnya apa aja. Silakan teman-teman lengkapi. Nah, nanti kalau teman-teman sudah fix instansi magangnya, maka nanti teman-teman bisa langsung segera melakukan pendaftaran dan upload berkas. Nah, bagaimana untuk mengetahui instansi magang yang sudah ditempatin sama kelompok lain? Nah, nanti akan ada spreadsheet kayak gitu ya, yang harus teman-teman isi ketika memang itu sudah pasti. Nah, itu bisa dilihat sama mahasiswa magang yang lainnya. Nah, dari situ kan teman-teman tahu, oh ternyata kantor advokatnya Pak Yayan udah ditempati, kantor advokatnya Pak Edi udah ditempati, kayak gitu misalnya. Ya, jadi nggak sampai ada yang tumpuk. Kalau ada yang tumpuk, maka nanti dilihat dulu siapa yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu, atau memang yang sudah melakukan omongan terlebih dahulu ke instansi magang, kayak gitu. Kemudian seleksi administrasinya kapan? Kita mulai setelah libur Lebaran, yaitu di mana 9 sampai 14 Mei. Dan pengumuman seleksi administrasinya 16 Mei, dan bimbingan proposalnya adalah 17 sampai 28 Mei, kurang lebih 2 minggu. Nah, baru menyerahkan surat pengantar dan proposal ini, teman-teman itu adalah di 30 sampai 4 Juni. Nah, sampai 4 Juni ini teman-teman sudah harus bisa mengirimkan surat kesediaan ke emailnya lab. Kayak gitu. Berarti itu tandanya teman-teman diterima oleh instansi magang. Gitu. Ya, kemudian pembekalan dari lab 4 Juni, kemudian pemberangkatan dari DPM yaitu 6 Juni. Nah, pelaksanaannya magang teman-teman sudah bisa dilaksanakan mulai dari, maaf ya, ini maksudnya 6 Juni setelah pemberangkatan dari DPM ya. Kemudian 6 Juni sampai dengan Desember kalau memang 6 bulan, 9 bulan sampai dengan Maret, 12 bulan sampai dengan Juni 2023. Nah, ujiannya kita sesuaikan juga. Berarti kalau teman-teman 6 bulan, berarti ujiannya adalah di bulan Desember. Kemudian kalau teman-teman 9 bulan, berarti ujiannya adalah di bulan Maret 2023. Gitu, ya. Itu terkait jadwal pelaksanaan magang integrasinya. Nah, itu dari saya terkait teknis pelaksanaan magang integrasi. Nanti selebihnya teman-teman buat sesi tanya jawab aja ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti atas penyampaian materi terkait teknis dari magang integrasi ini. Oke, sesi yang terakhir dalam sosialisasi magang ini adalah tanya jawab. Mungkin dari teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya teman-teman di kolom chat. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada ada saudara Elvira. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvira Anjani. Saya ingin bertanya mengenai waktu magang ini kan. Tadi kan waktu magang itu kan 30 jam setiap minggunya. Nah, sedangkan tadi saya lihat di jadwal nanti keberangkatan, terus nanti pas magangnya itu kan pas di tanggal Juni, Juli lah, sampai ya itu sampai terserah mau tadi ada tulisan 6 bulan, 3 bulan. Nah, karena kan memang tadi 30 jam setiap minggunya. Nah, bagaimana kalau itu nanti berbentrokan dengan kuliah? Nanti kan infonya itu yang saya tahu kuliahnya itu kan
secara luring gitu kan. Nah, sedangkan magang itu insya Allah saya juga magangnya itu luring di tempatnya gitu kan. Jadi bagaimana kalau itu berbentrokan gitu dengan waktu kuliah? Karena kan itu juga 30 jam. Kalau magang 30 jam setiap minggu. Kalau saya bayangkan itu ambil 5 hari, itu berarti kan 6 jam per harinya gitu. Nah, itu bagaimana kalau berbentrokan seperti itu? Terima kasih. Baik. Mungkin ini tadi pertanyaannya berarti ditujukan ke Bu Siti ya, Saudari Elvira ya. Iya. Oke, mungkin Bu Siti bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Elvira terkait benturan mata kuliah atau benturan jadwal kuliah dengan pelaksanaan magang integrasi. Ya, baik. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Elvira terkait pertanyaannya. Jadi untuk terkait magang integrasi ini memang kita spesialkan ke teman-teman ya. Jadi untuk proses perkuliahan juga itu teman-teman kuliahnya secara daring kayak gitu. Dan nanti akan kami koordinasikan dengan Prodi, dan Prodi akan menghubungi kami, lab dan juga Prodi akan menghubungi dosen masing-masing untuk memberitahukan bahwa mahasiswa atas nama A ini sedang melaksanakan magang integrasi kayak gitu. Ya. Kemudian ya sementara itu dulu. Sudah terjawab atau belum Elvira? Sudah sih Bu, berarti nanti di kita daring gitu kan ya Bu, berarti diizinkan sama dosennya, ya gitu ya Bu ya. Ya, kami mengizinkan ke dosennya, dari lab dan juga Prodi akan mengizinkan ke dosennya bahwa teman-teman atas nama A dan B dan seterusnya ini akan melaksanakan kuliah secara daring seperti itu. Nah, nanti teman-teman di instansi bagaimana? Nah, teman-teman di instansi nanti izin sebentar Pak, mohon izin Bu, kuliah daring gitu. Tapi kan teman-teman tetap stay di sana gitu. Tapi untuk kuliahnya teman-teman secara daring. Izinnya ke dosennya. Kami akan mengizinkan ke dosennya. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Elvira. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Saudara Kren. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kren Caesar Tauhid Akbar dengan NIM 2019-317. Saya ingin bertanya, di luar konteks dari sosialisasi magang gitu, mata kuliah MPH saya itu bertabrakan dengan sosialisasi magang ini, itu bagaimana Bu? Maksudnya gitu Bu. Terima kasih. Iya. Soalnya dosen saya itu sudah berakhir waktunya begitu Bu, katanya. Terima kasih. Ya, itu mata kuliah apa Kren? Mata kuliah MPH, Bu, dosennya itu Bu Cekli. Oh, kenapa nggak menghubungi saya dulu kalau ada? Iya. Oh. Soalnya nggak ada yang komunikasi ke saya, hanya satu orang dari 2017 yang memang itu izin bentrok MPH kayak gitu. Sebelumnya teman-teman bisa konfirmasi dulu sih kalau memang ada agenda dari lab. Nah itu memang berbentrokan dengan perkuliahan. Oh iya, baik, terima kasih. Oke, untuk Saudara Kren sudah cukup ya, berarti saya lanjutkan ke Saudara Faiz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Sudin dengan NIM 2019-226. Jadi pertanyaan seperti ini Bu. Tadi kan setelah sosialisasi ini kita diperkenankan selama 2 minggu untuk mencari instansi tempat magang ya. Nah, pertanyaan saya mungkin menjadi keresahan juga bagi teman-teman ini, dan yang saya dengarkan juga dari para senior-senior itu, apakah instansi yang kita pilih nantinya itu harus sejalan atau relate dengan MPH kita gitu Bu. Kita misalkan konsentrasi di perdata, berarti instansi yang kita pilih juga harus di bidang keperdataan. Atau misalkan kita konsentrasi ke pidana, berarti instansi tempat magang kita juga sesuai dengan pidana seperti itu Bu.
Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Bu Siti, Bu Isdian. Oke, nanti pertanyaan dari Saudara Faiz akan dijawab oleh Bu Isdian. Bagaimana, apakah tempat magang itu harus relate atau ada hubungannya dengan pengambilan MPH? Begitu ya, Faiz pertanyaannya. Baik, pada dasarnya teman-teman, kalaupun teman-teman bisa mengusahakan tempat magang itu sesuai dengan bidangnya teman-teman, dalam arti misalnya mengangkat pen atau untuk MPH, tugas akhirnya, itu akan lebih baik ya. Kenapa? Karena dengan kalian tempat magang sesuai dengan ketertarikan kalian terhadap suatu institusi, maka itu akan lebih efisiensi waktu kalian. Kalian magang sambil mencari data penelitian, sambil meningkatkan potensi-potensi kalian sesuai dengan apa yang kalian minati. Seperti itu. Itu Faiz. Berarti ini Bu, izin nanya lagi, berarti tidak ada keharusan harus sesuai gitu. Jadi walaupun nggak ada keharusan. Konsentrasi ke perdata, misalkan ngambil di tempat instansi di bidang di luar perdata gitu diperbolehkan ya Bu. Dan nanti penyelesaiannya gimana ya Bu? Penyesuaiannya gimana, Faiz? Maksudnya penyelesaian nantinya penyelesaian akhirnya gitu, maksudnya apa nggak ada ngaruh-ngaruhnya atau sama sekali tidak berpengaruh Bu, antara tempat dan juga konsentrasi kita MPH kan? Enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya teman-teman untuk magang ini kan kalau magang itu kan tadi seperti di awal ya, bahwa dia akan mengasah potensi-potensi kalian, mengasah lebih mempertajam pengetahuan kalian terkait ilmu hukum yang kalian minati, seperti itu. Sebenarnya kalau di konsentrasi kalian ke depan ini kan tidak ada pembidangan ya. MPH itu hanya tugas akhir itu menggambarkan kalian lebih fokus kemana nih gitu. Tidak ada konsentrasi pada dasarnya. Jadi hukum ya semua, hukum pidana, perdata, magang pun tidak ada statusnya nanti kalian magang di mana. Dalam arti di ininya loh ya. Di ijazah ataupun transkrip ya. Itu ya hanya magang saja. Tetapi yang mungkin menjadi pertimbangan kalian adalah lembaga mana yang bisa meningkatkan atau sesuai dengan target kalian setelah lulus ini yang seperti apa. Begitu. Baik, Bu Isdian, sudah cukup. Terima kasih Bu jawabannya Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Isdian dan Saudara Faiz atas pertanyaannya dan jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya, itu dari Saudara Muhammad Alfani. Terima kasih. Saya ingin bertanya tadi terkait administrasi yang 90 SKS. Itu kan saya kemarin udah chat ke tempat yang ingin saya tujukan, tapi di sana itu tidak mensyaratkan SKS. Hanya yang penting surat pengantar. Nah, apakah tetap harus tunggu 90 SKS dengan materi wajib itu? Apakah bisa jika sudah dikehendaki oleh tempat magang? Terima kasih. Oke, mungkin dijawab oleh Bu Siti atau Bu Siti ya? Ya, boleh. Ya, baik, pertanyaan dari Alfani. Jadi itu emang ketentuan dari kami selaku penyelenggara mata kuliah magang. Jadi itu memang ketentuan dari lab, dari fakultas. Karena kan teman-teman magang itu kan kita menitipkan teman-teman untuk mencari ilmu di sana. Kemudian selama ini kalau itu nggak dibekali dengan misalnya kan memang nilai itu bukan tolak ukur ya. Tapi selama ini kan instansi magang itu melihat nilai mata kuliah acara pidana dia apa, nilai mata kuliah perdata dia apa, kayak gitu kan. Nah, biasanya memang tidak menutup kemungkinan nilainya itu yang jelek, kemudian dan sebagainya, itu memang kemampuannya juga berbeda, seperti itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mereka teman-teman juga bakalan bisa mengikuti ya ritme yang ada di tempat magang. Nah, memang syarat SKS dan juga syarat
lulus mata kuliah itu adalah dari lab, karena itu adalah bekalnya lab itu untuk bisa ngelepas kalian di tempat magang. Berarti kan secara tidak langsung lab itu percaya kalau teman-teman itu mampu magang di tempat sana kayak gitu. Ya, jadi dengan berbekal nilai tadi yang sudah memenuhi SKS, karena apa? SKS salah satu yang pertama adalah berarti mata kuliah yang teman-teman tempuh itu sudah banyak dan sudah banyak hukum acara yang sudah teman-teman laksanakan. Nah, untuk terkait prasyaratnya di situ untuk menentukan. Berarti dalam hal ini teman-teman sudah mendapat hukum acara pidana kayak gitu. Teman-teman juga sudah dapat bekal perdata. Berarti kan nanti kalau teman-teman mau ke kantor advokat, ke kantor notaris, itu kan sudah ada bekalnya. Karena beberapa instansi magang itu di catatannya itu pasti mereka bilangnya boleh dijadikan tempat magang lain lagi apabila yang dikirimkan ke kami itu mereka sudah memenuhi atau sudah pernah menempuh mata kuliah apa. Karena mereka yang ada di tempat magang itu tidak sedikit yang mereka hanya sekedar datang, kemudian mendengarkan dan sebagainya. Tapi mereka tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dari tempat magang kayak gitu. Karena dari segi kemampuannya itu kurang kayak gitu. Itu yang biasanya jadi catatan tempat magang ke kami agar bisa dijadikan tempat magang lagi kayak gitu. Ya, jadi SKS dan nilai itu memang harus dipenuhi bagi teman-teman untuk mengikuti magang, meskipun itu instansi mengizinkan tanpa SKS dan juga prasyarat. Mungkin ada tambahan dari itu. Sudah cukup, oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mas Muhammad Alfani atau sudah cukup jawaban dari Bu Siti? Mungkin bisa jadi kalau misalnya nilai saya hancur gara-gara masalah sama dosen itu SKS untuk magang ini hilang juga berarti. Gimana? Bisa diulangi? Ini kan nilai saya itu ada yang beberapa hancur karena masalah sama dosen misal. Nah, otomatis SKS yang saya ambil untuk magang itu secara tidak langsung hangus. Karena tidak merealisasi. Iya. Karena memang saya tambahkan sedikit ya, Bu Siti ya. Karena memang pemberangkatan magang ini kan harus melewati verifikasi data dulu ya. Dan beberapa mata kuliah prasyarat atau mata kuliah wajib itu memang diwajibkan harus lulus terlebih dahulu untuk bisa berangkat magang. Seperti itu. Ya, Mas Muhammad Alfani. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Mbak Indah Cahyani. Nah, berarti kita ini yang ibunya. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Cahyani. Kita sosialisasi semester sebelumnya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu kan di persyaratan untuk administrasi itu ada yang mata kuliah itu harus lulus ya, Bu ya. Nah, itu kita downloadnya dari transkrip nilai yang ada di info KHS, lalu kita jadikan satu, lalu kita kirim ke lab atau bagaimana. Terus yang kedua, contoh nih Bu, kita kan ambil magang itu di dua tempat, satu tempat itu 3 bulan. Nah, itu kalau kita pindah magang ke tempat berikutnya, apakah untuk pemberkasan proposal dan administrasi dan lain-lain itu kita mulai dari awal juga ya Bu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Indah Cahyani. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Siti. Ya, pertanyaan dari Mbak Indah. Terima kasih. Tadi saya nggak salah dengar juga sih, lagi ngobrol soalnya. Kurang lebih ini ya, kalau magangnya pindah itu bagaimana pemberkasannya. Nah, kalau pemberkasannya terkait magangnya pindah itu nggak usah ngulang dari pemberkasan lagi. Karena pemberkasan itu memang di awal itu aja. Jadi nanti kalau teman-teman pindah instansi magang, silakan teman-teman langsung konfirmasi aja ke lab, ke CP-nya magang saya atau dia gitu. Nanti akan kami bikinkan surat baru. Tapi dengan catatan pindah magang itu dengan alasan yang dipertanggungjawabkan ya. Apalagi kalau surat itu sudah keluar kayak gitu. Makanya kan teman-teman itu mau nggak mau harus memastikan, benar-benar memastikan kalau memang instansi itu menerima teman-teman kayak gitu. Terus apa tadi yang pertama Bu Tia? Yang pertama itu terkait ini, apa itu namanya, transkrip ya, pindah ya.
Transkrip itu downloadnya dari Iya, Bu. mana? Downloadnya dari info KHS atau dari mana? Seperti itu. Ya, jadi selama ini transkrip itu nggak bisa di-download. Jadi nanti bisa teman-teman capture. Yang bisa di-download itu hanyalah KHS. Gitu. Ya, untuk berkas yang nggak bisa di-download bisa teman-teman capture aja. Oke. Mungkin mau tanyakan lagi untuk Mbak Indah? Sudah sih Bu, tapi untuk yang tadi itu bukan kita secara langsung tiba-tiba pindah ya Bu, tapi kan emang sudah rencana kita di ini hanya 3 bulan, tapi untuk 3 bulan berikutnya kita juga pindah tempat ini emang sudah dari awal direncanakan gitu sih Bu. Oh, untuk 3 bulan. Iya, itu tinggal menghubungi aja, nggak usah pemberkasan dari awal. Cukup Mbak Indah? Sudah Bu, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu Mas Lutfi Adam. Dua pertanyaan lagi ya teman-teman, ini karena sudah ada agenda juga untuk Bapak Ibu instruktur dan saya juga. Oke. Silakan Mas Lutfi Adam. Suaranya mungkin belum terdengar. Mungkin jaringan ya, Mas Adam ya. Saya lanjutkan ke Mbak Aulia Anissa dulu ya, Mas Adam ya. Mungkin Mbak Aulia Anissa? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa. Di sini saya ingin menanyakan 2 pertanyaan sih, Bu. Yang pertama itu mengenai berbenturan di lapangan, Bu. Misalnya kan kita lagi ada ujian lisan terhadap di mata kuliah gitu, Bu. Misalnya di mata kuliah A ada ujian lisan di hari Senin. Nah, tetapi di lapangan sendiri, di tempat magang kita mungkin sedang ada yang tidak bisa ditinggalkan gitu, Bu. Misalnya tidak bisa izin ketika mungkin bertemu klien atau mengikuti sidang gitu, Bu. Bagaimana ya, Bu, solusinya? Kemudian yang kedua, mengenai penjelasan dari Bu Isdian tadi, kan kelompok itu minimalnya 3, maksimalnya 5 ya, Bu. Tetapi jika memang di tempat instansinya itu tuh bisa menerima 2 aja, itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, saya jawab Bu Tia ya. Oke, monggo Bu Isdian. Begini teman-teman, pertanyaannya Aulia Anissa. Memang pertanyaan ini seringkali secara praktis terjadi ya. Nah, gini teman-teman, bahwa memang tadi yang sudah di-share sama Isma sama Kadek ya, Mbak Isma sama Mas Kadek, bahwa kalau kita magang di luar memang kita sudah harus berlatih juga menjadi mahasiswa yang bisa memanage waktu dan paling tidak juga punya unggul. Nah, ketika memang sudah ada pengumuman, ada tes misalnya lisan begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengkondisikan kondisi yang ada di sekitar. Yang pertama tentunya, maka tadi di awal ketika kalian mengikuti magang, tetap harus ada komunikasi dengan dosen mata kuliah kalian. Ya, ataupun nanti kalau memang ada dosen pembimbing magangnya, dikomunikasikan juga bagaimana solusi yang di kondisi yang memang kalian akan hadapi. Karena kalau kondisi ini kan kita masih 50-50 ya, tetapi saya kira ketika kita sudah mengkomunikasikan itu dengan baik, termasuk kepada dosen, orang itu akan lebih memahami dan memberikan solusi. Seperti itu. Kalau misalnya kondisi buruknya adalah misalnya dosennya tidak mau menerima, ya nanti coba langsung komunikasikan ke saya sebagai Kaleb, gitu ya. Nanti saya juga komunikasikan ke Prodi untuk mengkondisikan juga dalam kondisi mata kuliah. Tapi yang jelas, saya teman-teman, bagi teman-teman yang di sini mengikuti magang integrasi, yang ingin memanfaatkan magang integrasi, yaitu tadi, seimbangkan juga komunikasinya dengan dosen mata kuliah, ya karena tadi harus membagi-bagi waktu juga, kuliahan, dosen pembimbing magang, dan juga
tempat magang itu sendiri. Bahkan kalau kalian pun mengikuti magang reguler pun, ya itu tetap harus dilakukan. Intinya adalah unggah-ungguh itu tadi, ya, kepada dosen-dosen. Seperti itu, Mbak Aulia. Oh, terus yang untuk peserta magang, pada dasarnya untuk kelompok, ya, untuk kelompok itu disesuaikan dengan kesediaan tempat magang untuk berapa kelompoknya. Maka tadi dipastikan sebelum dipastikan kalian akan magang di tempat A, maka ada komunikasi dulu di tempat A itu seperti apa. Gitu, ya. Baik, terima kasih Bu Isdian. Ini langsung aja nih minta surat pengantar, tentunya nanti ada pengantar ya dari lab ya. Iya. Setiap tempat magang. Iya. Boleh. Jadi nanti kalian bisa menghubungi saya atau gitu ya untuk dibuatkan surat pengantar dulu kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaannya saya cukupkan ya untuk sosialisasi hari ini, atau mungkin ada yang ditambah satu lagi, karena saya, Bu Siti dan Bu Isdian ada agenda. Nah, itu juga ada nih Mbak Nova. Iya. Iya. Ini menawarkan kok mau diskusi tentang maka integrasi, bisa langsung japri ya Mbak Isma ya. Iya. Bisa langsung tanya ke Mbak Isma langsung untuk tanya. tanya-tanya. Bu Siti, Bu Tia. Iya. Kalau Bu Dian sesi terakhir aja ya. Kalau nggak terjawab. Ini yang di chat ada 2 sih Bu. Apa untuk, ini? Oke. Apa namanya tempat magangnya? Silahkan kalau kalian berada di Malang boleh magang dimanapun di Jakarta terserah. Ya yang penting itu tadi karena masih lanjut teman-teman perhatikan prosesnya kayak gitu. Itu pertanyaannya dari siapa tadi? Itu kemudian instansinya pokoknya yang ada relevansinya dengan hukum. Kalau kalian di perusahaan berarti nanti kalian mintanya di bidang hukum, ditempatkannya di bidang hukum. Entah itu di HRD-nya atau di legalnya kayak gitu. Ya. Itu sih. Mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya yang mungkin belum bisa terjawab. Bu Tia izin sebentar. Iya. Begini teman-teman, jadi untuk magang integrasi ini memang kita arahkan kepada teman-teman 2019 karena dari manfaat yang didapatkan dari kakak-kakak kalian juga cukup besar ya. Monggo ingin mengikuti magang integrasi sangat kami dukung, kami support dengan prodi juga, dengan fakultas juga, dan kami juga membuka adanya magang reguler yang hanya 240 jam. Ya, nanti untuk sesi pendaftarannya insya Allah akan di-share lagi pengumumannya oleh pihak lab ya, oleh divisi pendidikan dan pelatihan hukum. Nanti ditunggu saja untuk pendaftaran magang integrasi dan magang reguler. Ya, kalau misalnya ada yang lebih lama kan ya pilih yang lama, tapi kalau memang teman-teman pilih magang reguler kami tetap mewadahi. Seperti itu ya. Baik, mungkin ada tambahkan untuk dari Bu Siti? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketentuannya magang reguler bagaimana? Sama dengan magang integrasi, bedanya apa? Bedanya di waktu. Jadi nanti kalian daftarnya juga harus memenuhi 90 SKS dan juga harus memenuhi mata kuliah prasyarat. Waktunya yang beda hanya di waktu 240 jam dengan beberapa bulan. Kayak gitu. Ya, kemudian nanti untuk pendaftarannya insya Allah yang dibuka dulu integrasi ya Bu ya. Yang dibuka lebih dulu pendaftaran. Ya, insya Allah yang dibuka lebih dulu adalah pendaftaran integrasi. Sebagaimana timeline yang sudah saya sampaikan di PowerPoint tadi. Nah, untuk yang magang reguler itu akan menyusul. Menyusulnya kapan? Silakan teman-teman ya pantau aja di Telegram. Pokoknya sebelum input nilai itu berakhir di semester genap. Oke, baik, terima kasih. Mungkin untuk agenda sosialisasi kita hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Isdian Anggraini, kemudian Bu Siti Wulandari, kemudian Kak Isma Novalia, kemudian Kak Kadek atas sharing pengalamannya selama magang integrasi di Jakarta. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa kami jawab di kolom chat maupun teman-teman yang sudah raise hand, mungkin nanti bisa ditanyakan di luar sesi sosialisasi pada hari ini. Gitu ya. Oke, kami cukupkan sosialisasi magang hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya.
Chat saya tuh Bu Tia ya yang mau tanya. Mbak Mi.